Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku yang berbahagia, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggu di channel YouTube Tenggarnesia. Kali ini kita akan kembali menyajikan sejarah perkembangan peradaban Nusantara. Marilah kita simak agama bangsa Nusantara pada masa lalu. Namun sebelumnya sedulurku sekalian, saya mohon bagi panjenengan yang baru menemukan channel ini untuk menekan tombol like, subscribe, dan juga memberi komentar. Dan bila panjenengan anggap video ini bermanfaat, silahkan bagikan melalui akun media sosial yang panjenengan punyai. Dalam berbagai penggalian ilmiah terkait etnis penghuni Nusantara, diketahui bahwa semenjak kala Pleistosen akhir, para penghuni kuno Kepulauan Nusantara sudah mengenal peradaban yang berkaitan dengan agama. Berbagai jenis hasil budaya batu purba seperti menhir, dolmen, yupa, sarkofagus, dan punden berundak sejak era Paleolitikum yang berlanjut pada era Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Penghuni kuno Nusantara sudah mengenal agama dengan berbagai ritual pemujaannya. Kemudian berlanjut pada era kebudayaan perunggu. Dari berbagai benda kuno berbahan perunggu, hasil galian dapat diketahui adanya alat-alat yang digunakan sebagai sarana pemujaan, termasuk alat-alat yang berhubungan dengan sistem penguburan mayat. Semua aktivitas ekonomi dan budaya penghuni Nusantara sejak zaman batu sampai zaman logam menunjuk bahwa tanda-tanda adanya hubungan integral antara kebudayaan dengan agama. Bemus menyatakan bahwa pada zaman purbakala terdapat kesatuan kebudayaan pada suatu wilayah yang sangat luas, mencakup India, Indochina, Indonesia, beberapa pulau di lautan Pasifik, dan barangkali Tiongkok Selatan. Kesatuan kebudayaan yang relatif luas itu tidak boleh diartikan sebagai suatu kesatuan etnik. Tersebar luasnya wilayah budaya tersebut dimungkinkan karena ada laut yang menghubungkan daerah satu dengan daerah lainnya. 100, 200, 1000 km lautan, lebih-lebih dengan angin bermusim, merupakan jarak yang tidak berarti daripada 100, 200, atau 1000 km daratan yang terpotong-potong oleh gunung, hutan, serta suku-suku bangsa yang bermusuhan seperti halnya semenanjung Indochina atau Deccan zaman dahulu. Semua tempat yang keadaan pelayarannya menghasilkan kesatuan pertukaran, dengan sendirinya dapat diharapkan adanya kesatuan kebudayaan. Sebutan agama daerah angin muson lebih masuk akal daripada membicarakan agama India atau agama Cina sebelum kebudayaan-kebudayaan yang akan memberi arti pada istilah-istilah tersebut. Untuk menggambarkan secara umum kepercayaan-kepercayaan paling kuno yang telah dianut dan seringkali masih tampak di daerah luas tersebut di atas, cara terbaik sementara itu adalah menggunakan istilah animisme, yang dimaksud pada masa dahulu penduduk India, Indochina, Indonesia, Tiongkok Selatan percaya kepada roh yang ada dalam segala benda dan segala tempat, roh yang lepas dari raganya, hantu-hantu penunggu air dan hutan, dan mereka juga percaya ada orang-orang tertentu yang berkedaulatan sakti untuk memanggil roh-roh tersebut atau mengusirnya. Keberadaan roh di mana-mana
adalah sebagai dari agama kuno yang dipelajari, sedangkan bagian yang lain merupakan keyakinan bahwa perbuatan-perbuatan yang cocok memungkinkan, memanggil, mendamaikan, ataupun mengusirnya. Sedulurku yang berbahagia, kedua bagian tersebut berpasangan. Kegiatan dukun atau datu beserta ilmu sihir mereka, itulah yang menjadikan alam manusia penuh dengan berbagai roh. Agama kuno yang tersebar luas dari India, Indochina, Indonesia, Tiongkok Selatan, hingga pulau-pulau Pasifik yang disebut Pemus sebagai animisme itu, pada dasarnya adalah agama kuno penduduk Nusantara yang di Pulau Jawa dikenal dengan sebutan Kapitayan. Kapitayan itu agama kuno yang tumbuh dan berkembang di Nusantara semenjak berkembangnya kebudayaan Kala, Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum yang berlanjut pada kala perunggu dan besi. Itu berarti semenjak ras Proto-Melanesia keturunan Homo erectus menghuni Asia Tenggara dan pulau-pulau Nusantara sampai kedatangan ras Austronesia keturunan Homo sapiens di Asia Tenggara. Semua sudah mengenal agama tersebut, yaitu agama yang dianut dan dijalankan turun-temurun oleh keturunan mereka, yaitu ras Australo-Melanesia, dan kemudian mempengaruhi ras Proto-Melayu dan ras Deutero-Melayu jauh sebelum pengaruh kebudayaan Indus dan kebudayaan Cina datang pada awal abad Masehi. Dalam konteks agama angin muson, agama kuno yang disebut Kapitayan merupakan agama yang dianut penghuni Nusantara, yang konon adalah agama purbakala yang dianut oleh penghuni lama Pulau Jawa berkulit hitam. Ini berarti ras Proto-Melanesia keturunan Homo wajakensis. Dalam kebudayaan, keyakinan penganut Kapitayan di Jawa, leluhur yang awal sekali dikenal sebagai penganjur Kapitayan adalah tokoh mitologis Dahyang Semar, putra Sang Hyang Wukuhan, keturunan Sang Hyang Ismoyo. Menurut cerita, negeri asal Dahyang Semar adalah Lemuria atau Swetadwipa, benua yang tenggelam akibat banjir besar yang menyebabkan Dahyang Semar dan kaumnya mengungsi ke Pulau Jawa. Sang Hyang Semar memiliki saudara bernama Sang Hantogo atau disebut Togok yang tinggal di negeri seberang luar Jawa yang juga menganjurkan Kapitayan. Tetapi sedikit berbeda dengan yang diajarkan Dahyang Semar. Saudara Dahyang Semar yang lain bernama Sang Manik Moyo menjadi penguasa di alam gaib kediaman praleluhur yang disebut Kahyangan. Secara sederhana saja, Kapitayan dapat digambarkan sebagai suatu ajaran keyakinan yang memuja sembahan atau yang disebut dengan Sang Hyang Toyo, yang bermakna hampa, kosong, suwung atau awang uwung. Toyo ini bermakna yang absolut, yang tidak bisa dipikir dan dibayang-bayangkan, tidak bisa didekati dengan panca indera. Orang Jawa kuno mengidentifikasikan Sang Hyang Toyo dalam suatu kalimat tan keno kinoyo ngopo,
alias tidak bisa diapa-apakan keberadaannya. Kata awang uwung bermakna, jadi kata awang uwung ini bermakna ada tetapi tidak ada, tidak ada tetapi ada. Untuk itu supaya bisa dikenal dan disembah manusia, Sang Hyang Toyo digambarkan mempribadi dalam nama dan sifat ilahiyah yang kemudian disebut dengan tu atau to, yang bermakna daya gaib bersifat adi kudrati. Sedulurku yang berbahagia, kiranya demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan agama kuno Nusantara. Ada kurang dan ada lebih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya komentar-komentar panjenengan untuk mendukung dan sebagai sarana diskusi pada channel ini saya harapkan. Triring ungkapan ono rino ono upo ono awan ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.